Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan bertemu dan bermuajah walaupun lewat online. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan satu tambah ilmu dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan seluruh umat manusia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan membahas tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita terkait sisi gelap dan sisi terang. Apa yang dimaksud dengan sisi terang dan apa yang dimaksud dari sisi gelap. Berkenaan dengan hal itu, mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 257. Di situ Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Yang dimaksud dalam sisi terang adalah tatkala hati ini sudah tidak menjadikan kesenangan dunia sebagai kekasih. Saya ulangi, yang dimaksud daripada sisi terang adalah tatkala hati ini sudah tidak menjadikan hawa nafsu lewat kesenangan dunia sebagai kekasih. Toh manakala hati ini menjadikan nafsu sebagai kekasih, akan berpisah pula, akan kita tinggal pula. Yang paling dasar adalah manakala ada satu kekasih berani meninggalkan kita kalau tidak enak atau kematian berarti artinya tatkala hati ini mencintai selain Allah,
Dan tatkala semuanya itu akan memisahkan kita, maka cintanya hati ini terhadapnya dan cintanya terhadap hati ini itu dikatakan palsu. Sebab yang dikatakan kekasih adalah ketika saat baik itu usri maupun yusra, baik susah maupun senang, baik hidup atau mati, itu tidak akan pernah berpisah. Sampai Allah mengatakan dalam satu ayat, ad-dunya mata'ul ghurur. Kesenangan apa yang bersifatkan duniawiyah itu pada hakikatnya adalah menipu. Tidak akan pernah bisa menolong selain daripada Allah yang kita jadikan sebagai kekasih tatkala kita menghadapi satu kematian dan atau ketika saat di akhirat nanti. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud sisi terang adalah ketika saat hati sudah tidak menjadikan selain Allah sebagai kekasih. Maksudnya dalam hatimu hanya kau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai derajat dan tingkatan seperti ini ada beberapa proses. Kita melepaskan cintanya hati terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, ada beberapa proses. Ajaran di dalam ilmu tauhid ada istilah takhalli, istilah tahalli dan tajalli. Maksud tahalli inilah proses hati pelepasan dari nafsu lewat kesenangan dunia, walaupun secara fisik kita masih berinteraksi terhadap kesenangan dunia. Proses-proses ini wajib kita lakukan untuk menuju satu proses yang disebut tajalli, di mana yang ada di dalam hatimu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 tadi, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan minadh dhulumati ilan nur, dari keadaan hati yang gelap menuju terang benderang. Dan ini juga tidak mudah. Dan ini bisa diraih tatkala memang kita betul-betul untuk melepaskan selain daripada Allah di dalam hati. Inilah yang kami maksud sisi terang. Dalam satu ayat Allah mengatakan, barang siapa ketika saat di dunia sudah mencapai dan menemukan sisi terang hatinya terhadap Allah, maka dia akan juga di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat, dia akan menempati tempat yang terang.
yang dipenuhi dengan cahaya ma'rifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan golongan ini di dalam dunia tasawuf disebut sebagai ahli zuhud. Ahli di mana hati ini ketika saat fisik berinteraksi terhadap duniawiyah, hati selalu makrifat pada Allah. Hati selalu melihat atas nyatanya Allah. Inilah yang kami maksud dalam syahadat asyhadu bisa sampai ke illallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk golongan yang kedua adalah sisi gelap. Tetap di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 tadi. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Allah atau orang-orang yang menjadikan kekasih selain Allah, kekasihnya hati maksudnya, atau orang-orang yang menjadikan nafsu lewat kesenangan dunia sebagai kekasihnya, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan hatimu minan nur, dari terang menuju ila zulumat, menuju gelap gulita. Artinya gini Pak, karakter hati manusia yang kedua itu ada yang menjadikan selain Allah, yaitu nafsunya sendiri lewat kesenangan dunia, itu sebagai kekasih, sebagai kekasih hati. Apakah yang dimaksud kesenangan dunia itu? Allah sudah nyatakan dalam keterangannya, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah. Yang dimaksud kesenangan dunia itu meliputi diantaranya adalah istri atau suami atau wanita atau laki-laki, anak, harta benda. Harta benda meliputi jabatan, pangkat, kehormatan, rumah mewah, mobil mewah, atau dan lain sebagainya. Siapapun yang hatinya menjadikan itu sebagai kekasih, secara otomatis hati akan jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti dan dipastikan hatimu akan terjerat dan terbelenggu dengan kesenangan duniawiyah. Satu pertanyaan, apakah ketika saat hati sudah merajut untuk menjadikan Allah sebagai kekasihnya, kesenangan duniawiyah itu tidak boleh dicari? Itu satu pertanyaan. Jawabnya adalah yang objektif terserah. Artinya gini, tatkala wujud kesenangan dunia itu tampil dalam dirimu tetapi tidak bisa menggoda hatimu, maka tidak apa-apa. Yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begini: ketika saat dihadapkan
satu kesenangan dunia dan hatinya terbelenggu oleh kesenangan dunia. Ini yang tidak boleh. Islam tidak mengajarkan supaya umat manusia itu harus fakir. Tidak. Islam tidak melarang umatnya itu kaya. Tidak. Islam juga mengajarkan bagaimana umat Islam menjadi seorang pemimpin. Berarti ini urusan dengan jabatan atau pangkat. Islam juga mengajarkan terhadap umatnya menjadi orang yang ghani, orang yang kaya. Tetapi Islam melarang sampai melampaui batas. Maksud melampaui batas itu adalah apa? Hari ikut untuk mencintainya. Ini yang gak boleh. Silakan secara fisik, silakan secara jasad Anda beraksi dengan kesenangan dunia, tapi hatimu tetap memegang teguh tali pada Allah. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Yang dilarang adalah hatimu melampaui batas. Mestinya itu hanya berinteraksi dengan jasad sebagai hukum syariat, karena di dunia ini pasti orang membutuhkan makan, orang membutuhkan fasilitas yang bersifatkan duniawiyah, harus kerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan di antara dua sisi tadi. Pertama, janganlah kau bersedih tatkala secara fisik, secara visual dirimu diletakkan sebagai orang yang fakir. Nikmati atas kefikiranmu itu dalam rangka fa'aina madwallu fathamma wajhullah, dalam rangka menemui Allah. Satu. Dua, bagi Anda secara fisik sekarang dihadapkan menjadi orang yang mempunyai jabatan atau menjadi orang yang kaya disebabkan menjadi pengusaha, jangan sombong, jangan berbangga diri. Jadikanlah semuanya itu sebagai wasilah atau media hatimu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Anda bisa melakukan hal ini, kau akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang tidak akan pernah mau menikmati yang bukan haknya. Tatkala kau menjadi seorang pengusaha kaya raya, kau tidak akan pernah menikmati yang bukan hak kamu. Sebab di dalam usahamu, penghasilan omsetmu itu ada hak orang fakir miskin, itu ada hak orang-orang anak-anak yatim dan lain sebagainya, lain sebagainya. Bapak Ibu, tatkala dalam satu negara seorang pemimpin seperti ini, inilah yang dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku yakin dalam satu negara akan menjadi makmur, dalam satu kampung akan menjadi makmur dan lain sebagainya.
Bapak Ibu, untuk menghilangkan orang-orang yang kurang amanah di dalam jabatan itu mudah saja sebetulnya. Apa? Diawali dari diri sendiri, hati untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau pemimpin-pemimpin kita hatinya berkarakter mendekat pada Tuhan yang Maha Esa, yakin tidak ada lembaga atau instansi yang namanya KPK atau kepolisian, nggak perlu. Aku yakin entah hal ini kapan itu terjadi. Yang jelas olehnya kita berbuat melampaui batas karena hati ini jauh untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebagai motivasi adalah janganlah Anda mati dulu sebelum hatimu sudah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Pertanyaannya begini, nanti hatimu yang menjawab dan mengangan-angan. Pertama, Anda sekarang umur berapa? Jawabannya sesuai dengan hatimu masing-masing. Terus sisa umur kamu tinggal berapa? Semuanya tidak bisa menjawab. Mengapa tidak bisa menjawab? Inilah maksud Allah, mengapa ini dirahasiakan, supaya hati ini lekas untuk meninggalkan selain Allah dan kembali kepada Allah. Sebab bisa jadi kita kurang 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya sisa umur kita. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya motivasi saya tadi, janganlah pernah Anda meninggalkan dunia ini sebelum hati Anda sudah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami maksud Allah bukan sebuah nama. Yang kami maksud Allah adalah yang memiliki nama Allah. Bapak Ibu, mungkin apa yang bisa kami sampaikan saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada satu pertanyaan, silakan di chat kami di 0856 3282 561. Segala apa pertanyaan, apakah yang ada kaitannya dengan materi sore hari ini atau selainnya, tetap akan kami jawab. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, hadzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.